Otak reptil itu paling dasar. Kalau ada orang prinsipnya senggol bacok, itu otak reptil. Ya, jadi masih ngamuan itu otak reptil. Pakai pikiran, pakai alat itu kita harus ngerti kapan itu dipakai. Kapan kita harus jadi kayak Nietzsche, kapan jadi kayak Ibnu Arabi, kapan. Nah, itu berarti kita punya senjata banyak. Kalau senjata kita cuma pisau, sewaktu-waktu kita mau makan, kita tidak bisa, adanya cuma pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita mulai sesi manusia istimewa, teori manusia istimewa. Kita awali dari Nietzsche. Jadi bulan ini kita ketemu dengan teori-teori manusia yang istimewa. Oke, ya sopo ngerti ada yang bisa kita tiru, ada yang bisa kita wujudkan. Entah 10, 20, 30% sudah lumayan. Paling tidak kan bantu otak kita. Karena otak kita itu harus dilatih terus sisi rasionalnya. Jangan sampai kita setback ke belakang, menjadi semakin primitif. Kan ada teori evolusi otak itu yang bilang bahwa dari hasil penelitian sebenarnya otak kita itu berkembang, berevolusi. Dan diperkirakan dulu sebelum sempurna otak manusia itu awalnya otak primitif. Otak primitif itu hari ini orang menyebutnya otak reptil. Otak reptil itu bangsanya kadal, bangsanya buaya itu. Otaknya masih otak reptil. Mainnya main insting, naluri hidup, naluri bertahan hidup itu otak reptil. Ganas, yang penting kebutuhannya terpenuhi, itu otak reptil. Makanya tidak salah kalau ada laki-laki kok suka gonta-ganti perempuan terus disebut buaya. Karena otaknya yang main otak reptilnya. Nah, itu paling dasar. Otak reptil itu paling dasar. Kalau ada orang prinsipnya senggol bacok, itu otak reptil. Ya, jadi masih ngamuan itu otak reptil. Nanti melapisi otak reptil ada otak mamalia. Otak mamalia ini emosi-emosi. Itu ada. EQ itu ada di lapisan kedua, otak mamalia. Dan yang paling tebal, ini berarti yang evolusinya sukses, itu nanti ada lapisan paling atas, namanya neokorteks. Dan itulah nanti yang otak mikir ini lapisannya ada 6, tebalnya sekitar 3 mili. 3 mili aja paling tebal. Karena ya ngerti sendiri lah konstruksinya otak semacam itu. Mungkin maunya Allah otak neokortek ini kan paling tebal terus bungkus semuanya. Jadi kalau ini bulatan, yang paling dasar inti yang kecil itu otak reptilnya. Di atas otak reptil ada otak mamalia dan yang paling luar itu neokorteks tadi, tempatnya orang mikir. Jangan sampai yang tebal ini hilang. Kalau jarang-jarang difungsikan kamu evolusinya setback ke belakang. Jadi otak reptilnya
pakailah secukupnya saja. Cuma ndak boleh mati. Kalau otak reptilnya mati ya kita ndak manusia lagi karena insting-insting kemanusiaan ada di situ. Oke, itu pengantarnya. Tiba-tiba ngomong itu ya, kan saya keinget ada lelaki buaya itu. Iya ya, podo berarti teorinya mungkin pakai itu. Ya mungkin perempuan yang kayak gitu juga boleh disebut perempuan buaya. Oke, kita ketemu Nietzsche. Cuma Nietzsche ini banyak orang mengkritik, khususnya orang-orang agamawan, karena memang dia salah satu filosof yang tegas, keras, ndak usah tedeng aling-aling untuk mengkritik agama. Ya meskipun malam ini kita ngomongnya di masjid, ya ndak apa-apa. Saya mengibaratkan setiap pikiran yang tiap malam kita kaji, entah dari filosof siapa, itu kayak senjata, kayak alat. Alat dan senjata itu berguna kalau momen dan konteksnya pas. Kalau ndak pas, sebagus apapun pikiran, sebagus apapun alat, ndak ada gunanya. Nietzsche itu pikiran-pikirannya sangat rasional, bagus. Cuma kalau kita menggunakannya ndak pas, ya dia ndak ada gunanya, bahkan cenderung jelek. Agama juga begitu, hati-hati. Kalau kita salah makainya, agama yang harusnya obat bisa jadi racun. Minuman juga begitu. Kalau kita overdosis, nggak jadi menghilangkan haus, tapi malah jadi penyakit. Nah, pakai pikiran, pakai alat itu kita harus ngerti kapan itu dipakai. Kapan kita harus jadi kayak Nietzsche, kapan jadi kayak Ibnu Arabi, kapan. Nah, itu berarti kita punya senjata banyak. Kalau senjata kita cuma pisau, sewaktu-waktu kita mau makan, kita ndak bisa, adanya cuma pisau. Tapi kalau kita punya pisau, punya sendok, punya garpu, punya centong, punya macam-macam, mau apa aja alatnya ada. Tapi kalau hanya pisau saja, ya kita terbatas. Kalau senjata kita cuma sumpit, kita ndak bisa makan soto. Kita butuh sendok. Jadi cara memposisikannya begitu. Nietzsche dikritik oleh, kalau Nietzsche itu makanan jenisnya sumpit, maka dia dikritik oleh orang yang makan soto. Coba makannya pas makan mie ayam, itu pas pakai sumpit. Nah itu kadang-kadang kita harus memposisikan pikiran semacam itu. Kalau ada orang kritik, kritiknya itu pas, cuma saja beda perspektif, beda konteks. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Yang sini ngomong agama, yang sana ngomong hukum, ya alatnya beda. Itu yang harus dipahami dari setiap pikiran. Oke. Yang jelas, tidak boleh panas telinganya, kita mulai belajar Nietzsche. Cuma ini sindiran luar biasa kalau saya, Nietzsche itu tidak pertama-tama untuk agama, tapi untuk keberagamaan. Bedakan agama dengan keberagamaan ya. Agama itu Islam. Keberagamaan itu cara manusia menerjemahkan agama. Keberislaman. Nah, itu nanti versi-versi. Ada keberislaman gaya FPI, ada keberislaman gaya NU, itu keberislaman. Ya yang benar yang mana ya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi itu jenis keberagamaan. Nah, yang dikritik habis-habisan oleh Nietzsche itu juga jenis keberagamaan. Kebetulan zamannya Nietzsche yang dia kritik habis-habisan itu agama Kristen. Nah, kamu bisa agak seneng lah ndak Islam. Padahal jan-jane padha wae. Banyak keberagamaan Islam kita hari ini yang mirip-mirip saja kayak Kristen zaman dulu. Ya mungkin Kristen zaman sekarang beberapa. Itu yang harus kita tahu. Jadi sebenarnya ya karena Nietzsche itu kan anaknya pendeta, ibunya juga wanita yang soleh. Ya kalau di Islam mungkin bapak kiai, ibunya muslimat atau Aisyah gitu. Jadi sejak kecil itu dia dipressure oleh agama.
Ibu sama bapaknya cita-citanya pokoknya dia harus jadi pendeta kayak bapaknya. Jadi harus agama, harus tahfidz Injil pokoknya. Sejak kecil digituin, jadi dia merasa terkungkung terus. Meskipun nanti akhir hayatnya Nietzsche mengalami semacam gangguan jiwa, kayak Nietzsche ini kayak banyak filosof yang lain, dia agak pemurung, penyendiri, khususnya setelah patah hati itu. Cuma penyendiri dan murungnya Nietzsche menghasilkan banyak karya. Ya, beda sama kita ya kalian. Kalau kalian kan penyendiri murung entek ke duit rokok, kopi. Ya, kalau Nietzsche menghasilkan karya besar itu bedanya sama kita ya. Oke, ya dia mengalami gangguan jiwa dan tahun terakhir dia nggak bisa diajak ngobrol lagi sudah. Ibunya meninggal dia nggak ngerti. Nietzsche lahir 1844, meninggalnya pas tahun 1900. Dan dia dianggap sebagai pelopor transisi dari puncak modern menuju postmodern. Kritiknya luar biasa menginspirasi, dia dianggap tokoh eksistensialis paling besar, paling berpengaruh nanti. Oke ya, diawali dari bukunya The Use and Abuse of History. Jadi ini kritik hebat pada kehidupan bermasyarakat, termasuk beragama. Yang pertama dia kritik adalah moralitas. Ya, Nietzsche melihat, ya, setiap masyarakat dia punya horizon moral, dia punya tata krama, sistem pergaulan yang dianggap sah dan baik. Isinya bagaimana cara kita hidup, mana benar, mana salah. Kan ini yang dianggap penopangnya dunia, katanya Nietzsche. Dan yang kedua, katanya Nietzsche, sebenarnya sistem baik dan buruk itu yang menciptakan manusia. Ya boleh sebutlah sapa wis, Plato, John Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, Yesus. Itu yang disebut oleh Nietzsche. Untung nggak nyebut Muhammad. Kalau nyebut Muhammad bisa didemo. Ya, jadi katanya Nietzsche itu kan dari mereka, tahu konsep-konsep moral baik buruk, apakah rasional, apakah dianggap dari Tuhan. Kan kita ngertinya dari mereka. Dan mereka mengklaim baik buruk itu bukan kita yang bikin, kita cuma merumuskan, kita cuma menjelaskan, kita cuma menemukan. Dia ada secara absolut, dia ada terus. Itu katanya mereka loh, katanya Nietzsche. Orang-orang besar itu yang ngomong ke kita, ini baik, ini buruk, itu bilangnya baik buruk itu bukan ciptaannya mereka, tapi itu memang hukum yang abadi, hukum yang absolut. Katanya Nietzsche, masa gitu? Itu janjane ya mereka sendiri yang menciptakan. Wong dari pikirannya mereka sendiri kok. Yang bikin kan mereka. Itu loh. Terus, dan ini blunder katanya Nietzsche. Kenapa blunder? Ciptaan-ciptaan orang-orang besar ini kemudian juga dianggap absolut. Pada akhirnya malah melemahkan manusia, tidak menguatkan. Jadi peradaban jadi lemah gara-gara orang-orang ini. Nah, itu katanya Nietzsche. Coba dilihat antara lain, katanya Nietzsche. Tengoklah peradaban-peradaban masa lalu. Di peradaban masa lalu itu orang menaklukkan boleh, orang pingin sukses, pingin jadi besar boleh. Bahkan kalau ada orang lemah disingkirkan itu sah-sah saja, salah dhewe lemah.
Zaman dulu logikanya begitu. Kamu menyebutnya kan hukum rimba. Loh, tapi naturalnya begitu katanya Nietzsche. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Kalau nggak pingin kalah, ya jangan lemah. Kan ini hukum yang sangat sederhana. Tapi gara-gara datangnya orang-orang besar itu, hukum ini dibalik-balik. Ya termasuk biang keroknya agama itu katanya Nietzsche. Gara-gara ini terus yang kuat nggak boleh menang-menangan. Dia harus melindungi yang lemah. Jadi dibalik. Lah terus gunanya apa kita kuat? Kuat itu kan ben menang, tapi nggak boleh menang loh ya. Lindungi yang lemah. Nah, kalau gitu ya nggak usah kompetisi katanya Nietzsche. Nggak natural itu. Yang natural itu ya biar aja yang kuat menang. Kalau ada yang lemah kok kalah dan dia marah-marah, ya bilangin aja, makanya jangan lemah. Kuatlah, tangguhlah. Nah, itu maunya Nietzsche. Asumsi besarnya di situ. Ya makanya tadi saya bilang ini senjata ya, makainya harus pas. Kalau ada temenmu kok kelemak-kelemek, lembek, lelet, disuruh ngapa-ngapain gak beres-beres, terus hidupnya sumpek, tinggal kita bilang salahmu dewe. Kalau pingin sukses ya jangan plolet-plolet. Yang cekatan, yang tangguh biar menang. Kalau kamu males kok nilaimu wis salahmu dewe. Ya kan? Nggak usah minta syafaat dosennya, ya salahmu dewe. Oke, terus konsekuensinya apa? Model orang-orang besar yang membalik tatanan itu, ya dalam sejarahnya Nietzsche melihat contohnya Romawi sebelum Kristen dan setelah Kristen. Sebelum Kristen, Romawi kekaisarannya itu luar biasa. Alexander the Great itu menaklukkan 3/4 dunia. Begitu Kristen masuk, sudah sayangi sesamamu. Dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasihilah musuhmu. Lek rasido perang. Perang mau pukul-pukulan, mau mukul, silakan. Nggak apa-apa. Ini pipi kananku, mau. Ya enggak jadi perang, enggak ada menang-menangan. Peradaban jadi jatuh. Ya kita kan nganggapnya ngalah itu bagus, tapi bagi Nietzsche ngalah itu jelek. Ngalah itu kan kamu bisa menang tapi enggak mau menang, kasihan yang mau dikalahkan. Ini enggak natural. Ketika enggak natural mengacaukan tatanan mesti. Jadi Nietzsche pinginnya mbok jangan saling merendah. Ngomong sesuai levelnya sendiri-sendiri deh. Kalau kamu tinggi ya ngomong di level tinggi. Nah, sementara orang-orang besar tadi nyuruh kita ndak di level kita. Orang-orang besar ya jadilah besar. Sementara orang-orang yang nyuruh dibalik tadi, kalau kita besar jangan membesar-besarkan diri. Rendahkanlah diri kita. Itu kan yang kita sebut bermoral. Katanya Nietzsche justru itu ndak bermoral, ndak alami. Apalagi yang dari agama, wis kita anggap itu absolut, ndak bisa diotek-otek, berani nyenggol ini, hukumannya nggak cuma dunia, sampai akhirat besok kita disiksa di neraka. Jadi moralitas agama ndak dipertanyakan lagi, karena dia dianggap dari atas itu, dari Tuhan langsung loh. Padahal katanya Nietzsche, itu yang bawakan mereka. Yang mikir kan para pembawa agama itu. Jadi ini yang jadi ciri peradaban manusia hari ini katanya Nietzsche. Konsekuensinya apa? Dunia kita defisit. Banyak itu bahasanya Nietzsche, natural leader, calon-calon pemimpin besar. Orang-orang yang mandiri, orang-orang pemberani, para inovator, mereka terbelenggu oleh sistem nilai yang menjatuhkan nilai mereka sama kayak orang banyak. Ini defisit bagi peradaban katanya Nietzsche.
Moralitas itu bikin kita kecegat di kanan, kecegat di kiri. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Oke, terus. Padahal semua aturan moral, baik buruk, itu sifatnya kan perspektif. Sesuai siapa yang merumuskan. Buktinya sistem nilai, sistem etik itu beda-beda di mana-mana. Di Barat sama di Indonesia sistemnya beda. Ya contohnya level etiket. Ya, etiket itu kan turunannya dari etika. Kalau kamu diajak ngomong sama orang tua di sana, tataplah matanya. Itu sopan. Kamu nggak sambil noleh kiri, noleh kanan, itu dianggap nggak sopan. Kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia kalau kamu diajak ngomong sama orang tua, jangan berani-berani natap matanya. Kamu dianggap nggak sopan. Bapakmu ngomong terus kamu gini. Kayak Nusron kemarin loh, itu kan dianggap, iya kan, dia dianggap nggak sopan sama kiai kok pendelak-pendelik. Loh, jangan-jangan dia terlalu lama hidup di Barat. Jadi kalau di Barat harus ditatap matanya. Oh, kalau di Indonesia natap mata itu ndak sopan. Oh, preman aja marah kalau ditatap matanya. Jadi beda perspektif. Di Jawa sama di Sumatera beda tata hidupnya. Jadi nilai kalau di Barat ada orang pacaran terus masuk ke hotel berdua, no problem. Asal suka sama suka. Tapi di Jawa enggak. Di Indonesia enggak, itu dianggap amoral. Itu bedanya. Jadi perspektif kok. Siapa yang merumuskan, siapa yang bikin. Kalau disuguhi tamu, kalau kamu bertamu terus disuguhi di daerah tertentu, suguhannya harus habis. Minuman ini harus habis. Kalau tidak habis, kamu dianggap melecehkan yang punya rumah. Tapi di daerah yang lain, jangan sampai kamu habiskan minumannya. Kalau kamu habiskan, kamu dianggap apa nek basa Jawane geragas. Tidak sopan, apalagi belum dipersilahkan sudah diminum. Saya dulu waktu awal-awal di Jogja kelirunya di situ. Ternyata suguhan itu nunggu dipersilahkan dulu. Meskipun sudah di depanmu, sebelum yang punya rumah monggo diunjuk, itu jangan sekali-sekali disentuh. Dianggap tidak sopan. Tapi kalau kamu tidak paham kan pokoknya ada barangnya sikat. Yang punya rumah mau mempersilahkan, monggo, oh sudah habis. Saya pernah gitu itu. Jadi karena tradisi beda, itu perspektif. Jadi baik atau buruk perspektif. Buktinya apa? Moralitas agama. Coba dilihat kasusnya Ahok itu. Kita kan terbelah dua. Ada yang memaafkanlah moral kita, ada yang ya jangan dimaafkan dulu, jangan-jangan ada motifnya. Itu kan perspektif. Dari sudut pandang mana dulu kita melihatnya. Dan perspektif juga yang kedua, karena itu perspektif berarti apa? Benar salah itu urusannya manusia ternyata. Tidak di luar manusia. Baik buruk juga urusannya manusia. Ya terserahlah sumbernya dari mana, dari kitab suci kah, dari langit kah, dari kiai kah, tapi kan itu urusannya manusia berarti. Kalau itu manusia kan ya berarti ya sangat tergantung siapa yang ngomong, dari mana dia ngomong, sudut pandangnya apa, dan seterusnya. Bahkan katanya Nietzsche, hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah itu kan kita yang ngasih label. Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik, bagi yang tidak suka jelek.
Bagi yang biasa-biasa lah, nggak ada nilainya, cuek aja. Itu kan kita yang ngasih label. Faktanya mungkin hari ini suhunya sekitar 20-an derajat. Bagi sebagian ini dingin. Bagi yang lain biasa. Bagi yang lain sumuk. Bagi yang sakit ini dingin sekali. Jadi tidak ada, makna itu dari kita kok. Sholat itu indah sekali rasanya. Kita yang ngasih. Wong ada yang sholat sumpek kok. Sholat lagi, sholat lagi. Ada kan yang gitu? Baru nongkrong, rokok belum habis, adzan. Kan ada yang jadi beban, ada yang seneng, ada yang macam-macam, ternyata makna dari kita. Berarti baik buruk juga dari kita. Indah dan tidak indah dari kita. Benar salah juga konstruksi kita. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Bahkan hal yang sama, hasilnya bisa beda-beda sesuai perspektifnya. Sama-sama lihat orang tidak pakai baju, yang sana bilang artistik, yang sana bilang menggairahkan, yang sini bilang pornografi, yang sana takbir, yang sini istighfar, yang sini tasbih subhanallah, yang sini loh podo. Tergantung melihatnya dari mana. Saya tidak tahu, kalau kalian lihat itu apa? Alhamdulillah, subhanallah. Apa dibaca semua? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya. Oke. Nah, karena perspektif berarti apa? Pasti sifatnya terbatas dan tidak lengkap. Terbatas dari mana kita melihatnya? Dan tidak lengkap. Wong kita sudah sadar bahwa kita itu tidak lengkap. Kita itu terbatas. Sejago-jagonya kita dibatasi oleh pengalaman hidup, kedalaman analisis. Setiap orang kan levelnya beda-beda. Jadi moralitas tadi yang hari ini membelenggu kita, katanya Nietzsche, jangan percaya itu kalau ada sumber-sumber transenden. Itu bikinan orang-orang besar. Nah, karena dia bikinan orang-orang besar, sifatnya mesti perspektif. Kalau dari para filosof, ya mesti moralitas pakai akal. Kalau dari para agamawan, ya moralitasnya pakai kitab suci. Sesuai batas kemanusiaannya masing-masing. Berarti bikinan mereka. Nah, jadi teori selanjutnya. Ini panjang ya. Saya ngomong Ubermensch, itu nanti Ubermensch-nya nggak di depan, di ujung. Jadi kesimpulannya akan melahirkan seorang manusia super. Setelah perjalanan panjang termasuk membunuh Tuhan segala nanti. Dari Nietzsche. Oke. Jadi ini catatan bahwa horizon moral itu perspektif dan ciptaannya manusia. Terus, kalau nggak percaya kalau itu perspektif, coba ujilah. Nanti dalam pikirannya Nietzsche ada istilah genealogi moral. Genealogi itu apa? Menyingkap di balik yang kelihatan. Pasti di situ ada hasrat, ada nafsu, ada kebutuhan, ada ketakutan-ketakutan, ada harapan-harapan. Kalau kita runut ke situ, oh iya ternyata ya tergantung manusianya. Siapa dia? Dia punya cita-cita apa? Punya ketakutan apa? Plato misalnya, dia merumuskan moralitas yang sangat rasional. Itu seolah-olah universal. Katanya Nietzsche, enggak, coba kamu kejar. Siapa Plato? Dia punya kekecewaan apa? Dia punya harapan apa? Dia punya trauma-trauma apa? Dia nafsunya apa? Kebutuhannya apa? Itulah nanti yang jadi sumber pikiran-pikirannya Plato. Sistem moral yang diusulkan oleh Plato. Kenapa dia mengusulkan idealisme? Pasti dia pernah bertarung, pernah berinteraksi dengan gagasan-gagasan yang coraknya idealis.
Dia begitu mengagungkan gurunya mungkin karena dia trauma gurunya dihukum mati. Dia punya harapan ajaran gurunya lestari. Dia punya ketakutan-ketakutan bahwa sistem politik di Athena akan menghancurkan Athena itu sendiri sehingga nulis republik dan seterusnya. Pasti ketemu, walah, Nietzsche dewe. Plato sendiri yang merumuskan. Katanya Nietzsche. Yo kalau dicek lagi Ghazali yang begitu dahsyat dengan Ihya Ulumuddinnya, kita bisa kejar kemarin di Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Perjalanan intelektualnya itu main loh dalam rumusan-rumusannya Ghazali. Tuntutan-tuntutan moralnya, bagaimana dia dari cara berpikir logis rasional kemudian geser cara berpikir sufi yang intuitif. Nah, disiplin yang ngejar yang dibalik yang kelihatan itu namanya genealogi. Makanya ada genealogi moral. Berarti apa? Ya dirunut, ditelusuri. Dari mana kok sampai muncul pikiran semacam ini? Terus, oleh karena itu, katanya Nietzsche, kalau kita sudah sadar bahwa ternyata semua sistem nilai itu sifatnya tidak ada yang transenden, tidak ada yang dari luar manusia, semuanya manusia, berarti lah ngapain kita harus ikut-ikutan orang lain? Ngapain kita bikin belenggu untuk diri kita sendiri? Kalau orang lain bisa mikir, kita juga bisa. Kalau orang lain bisa merumuskan, emangnya kita nggak bisa? Nah, itu maunya Nietzsche. Ayo kita ciptakan sistem moral versi kita sendiri. Ngapain kita diatur-atur orang? Ngapain apel harus dibatasi sampai jam 10? Itu kan aturannya Pak RT. Kita bikin milik kita sendiri, podo-podo menungsane, nggak mungkin gitu maunya Nietzsche. Ya konteksnya Pak RT mungkin sampai jam 10 karena dia bertanggung jawab dengan ketentraman RT-nya. Nah, kita kan punya konteks sendiri, punya perspektif sendiri. Mungkin kita punya target sendiri, Pak. Kalau cuma sampai jam 10, wah, target kita nggak terpenuhi, Pak. Itu masih pembukaan, belum isi dan penutup itu. Jadi bikin sendiri. Wong itu kita sama-sama manusianya kok. Nah, dengan begitu apa? Kita bisa milih. Disitulah gunanya refleksi. Kita mikir siapa aku itu butuh apa, cita-citaku apa, aku pengen apa, dan sistem nilai yang mendukungku biar cita-citaku goal itu apa. Jadilah sosok yang mandiri sepenuhnya. Kita harus milih yang terbaik biar jadi orang besar. Biarkan prosesnya alami. Jangan mau diatur-atur, disetir-setir. Kamu punya cita-cita, jalan di situ. Jangan biarkan nasibmu di tangan orang lain. Nasibmu harus di tanganmu sendiri. Ini asumsi awalnya Nietzsche sebelum nanti melahirkan seorang Superman. Manusia super. Jadi nanti karakter awalnya dia yang mampu menciptakan nilai, menciptakan tujuan untuk hidupnya sendiri, milih sendiri, nggak dipilihkan. Oke, terus kenapa sih harus milih sendiri? Karena kalau kita nggak milih sendiri, membiarkan diri hanyut, ditelan oleh sistem moral di sekeliling kita, kita akan jatuh pada level budak. Itu nanti ada di bukunya Beyond Good and Evil. Ada moralitas budak, ada moralitas tuan. Apapun yang terjadi kalau kita beragama, katanya Nietzsche, kita ada di level moralitas budak.
Kalau kita mandiri, kita akan ada di level moralitas Tuan. Apa sih moralitas Buddha itu? Moralitas Buddha itu isinya serba was-was, serba takut, serba kira-kira benar nggak ya aku? Karena begitu aku salah dihukum. Setiap hari kita mikirnya, ini halal apa haram ini? Haram susah aku ini. Ya kan selalu begitu, kita hidupnya was-was. Ya bahasanya Nietzsche, peduli dan sensitif pada semua, mengutamakan orang lain, tidak egois, membantu yang kurang beruntung, berkorban, itu diantara cirinya. Berarti tidak mandiri, nggak pernah mikir awake dhewe. Buddha itu kan gitu, dia tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Sebelum majikannya tidur, dia tidak berani tidur, khawatir diperintah. Dan itu manifestasinya, kita kan tiap hari, mari kita jalin kepedulian. Kita susah tidak apa-apa, asal orang lain bahagia. Jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Kan itu tiap hari kita nasihati begitu. Akhirnya diri kita sendiri hilang. Berkorban untuk sesama. Itu kan jargon kita banyak. Kalau Kemenak itu ikhlas beramal. Terus kan banyak jargon-jargon kayak gitu kan. Loh, katanya Nietzsche ini bunuh diri. Jadi tuan dulu, gampang nanti kalau ingin membereskan situasi. Kalau kita tiap hari hanya mikir orang lain, kita tidak ubahnya kayak Buddha. Jadi ya tinggal kita tengok dalam diri kita sendiri, katanya Nietzsche. Apa yang ada di pikiran kita. Kenapa orang beragama tidak disukai oleh Nietzsche? Karena beragama itu mentalitasnya persis kayak gini. Ya kayak saya bilang tadi, kamu tiap hari kan mikir, ini sesuai nggak ya sama kehendaknya Allah, kan gitu. Allah meridhoi apa enggak ya? Dan kamu ngertinya Allah meridhoi apa enggak kan paling tanya kiaimu nanti, tanya ustadzmu. Ustadz, kayak gini halal mboten? Halal. Kalau gitu haram, kan gitu. Sekarang ustadznya kan pinter juga, jadi ya milih yang sesuai cocok dengan kepentingannya dia kadang-kadang. Oke, jadi persis katanya Nietzsche, posisi kita jadi Buddha. Tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Yes, moral rasional kadang-kadang majikannya ya orang lain, sesamanya. Hargailah sesamamu. Hormatilah kepentingan orang lain. Kayak kalau kita puasa, hormatilah orang yang berpuasa. Ini bunuh diri katanya Nietzsche. Ya mikir dirimu sendiri, kamu puasa apa enggak kan? Yang duluan itulah kok mikir orang lain. Kalau kamu puasa ya jangan makan, kalau enggak puasa ya makanlah. Kalau urusanmu beres baru mikirlah orang lain. Ini orang lain puasa apa enggak. Tapi kalau belum kamu mikir orang lain, itu bunuh diri, itu persis Buddha. Sebelum juragannya makan, kamu enggak makan dulu. Sebelum juragannya tidur, kamu enggak tidur dulu. Ini moralitas Buddha. Hidupmu kamu serahkan 100% pada majikanmu. Oke, apalagi agama. Agama itu ancamannya lebih dahsyat. Agama tidak cuma hukuman dunia, nanti ada hukuman akhirat. Kamu bisa disetrika, disate nanti di akhirat kalau berani macam-macam. Ya kan ngeri tuh kamu membayangkan. Waduh, disate besok ditusuk dari atas sampai bawah, dibakar, dikasih kecap terus diputer. Ndak bayangke loh kamu di neraka itu ngerinya. Loh, kalau neraka ya gambarannya pokoknya ngeri toh isinya di sana. Barang siapa yang suka mengadu, saya dulu kecil diceritain gitu, yang suka ngadu jago, besok kita akan diadu. Barang siapa yang ngadu jangkrik, besok kita diadu oleh jangkrik. Oh itu kan tidak bayang. Berarti besok promotor tinju itu diadu oleh petinjunya. Kan dia yang ngadu orang, besok diadu oleh orang. Oke. Jadi moralitas Buddha, melakukan sesuatu
yang bukan kepentinganmu, yang bukan kebutuhanmu, yang bukan keinginanmu. Oke, tapi rasanya enak loh kadang-kadang gitu Pak. Nolong orang lain itu nyaman. Kalau katanya nih alah nipu. Ndak. Kalau mau jujur ya ndak. Uang kita sedekahkan semua untuk yang lain. Nanti rasanya nyaman, bisa ngapusi, enggak. Orang mungkin tetap ganjel. Meskipun ustadznya bilang ikhlas ya, yo ikhlas tapi yo apa tetap. Kalau ditanya yang jawabnya ikhlas tapi hasilnya ya ganjel tetap. Ndak alami. Yo paling ndak yang jawab apa, yo berat sih tapi gimana lagi. Ngono ndak apa-apa, itu lebih jujur daripada ya ikhlas padahal ndak. Jadi ndak lah katanya, ya mikir buat kamu dulu dong. Kalau ada sisanya baru buat yang lain. Jangan semua buat yang lain, itu namanya bunuh diri. Mental kita jadinya mentalitas budak. Ya kalau dalam agama, kalau saya percayalah Allah menurunkan kita ke bumi ini tidak untuk dibikin susah. Dia nyuruh kita seneng, bahagia. Kok gara-gara dan dikasih bantuan agama, dikasih bantuan Nabi, itu menurut saya biar kita sukses, senengnya bisa memuncak, senengnya bisa semakin tinggi. Kalau gara-gara agama kok kita sumpek, ada yang salah dengan keberagamaan kita. Ada yang keliru. Oke, dan menurut saya banyak kisah-kisah Nabi yang konotasinya memang kemanusiaan kok, bukan bunuh diri. Tidak pernah Nabi nyuruh kita sedekah seluruh harta kita. Dompet mana? Dompet kan ada yang gitu. Kasih semua isinya. Itu bunuh diri namanya. Kamu tidak bisa pulang duit entek. Jadi wajar-wajar saja. Untuk kepentinganmu berapa, sisanya berapa. Kalau enggak, kamu terjatuh di mentalitas budak. Banyak orang beragama ada di mentalitas ini. Mentalitas budak. Padahal katanya Allah kan yang boleh memperbudak kita cuma Allah. Jangan yang lain. Meskipun Nietzsche bilang tidak boleh ada yang memperbudak kita satupun. Termasuk Tuhan. Kalau Tuhan memperbudak kita, bunuh aja. Loh nanti sampai ke situ Nietzsche, Tuhannya dibunuh ngapain? Ayo, kemerdekaannya budak kan matinya majikan. Nah iya kan, biar gak diperbudak lagi, bunuh majikannya. Bebas kita sekarang kan begitu.